Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Baik, pada 4 pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai analisis pondasi dangkal ya, bagaimana jenis-jenis pondasi dangkal dan bagaimana cara untuk merencanakan dimensi pondasi dangkal. Pada pertemuan yang kelima hari ini kita akan belajar mengenai dinding penahan tanah. Nah, jadi untuk pertemuan yang kelima sampai nanti pertemuan yang terakhir kita akan belajar mengenai dinding penahan tanah. Pada hari ini kita akan belajar tentang pendahuluan ya, definisi dan jenis-jenis dinding penahan tanah. Jadi, dinding penahan tanah adalah salah satu struktur yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari suatu timbunan tanah, sehingga timbunan tanah tersebut tidak bergerak atau longsor. Pasti adik-adik sudah pernah melihat ya dinding-dinding penahan tanah. Contoh nyatanya bisa dilihat di tol, misalnya tol Semarang-Bawen. Nah, di situ banyak sekali dinding-dinding penahan tanah untuk menahan tanah tersebut bergerak atau longsor. Nah, sebenarnya fungsi dinding penahan tanah itu apa saja? Nah, jadi yang pertama, fungsi dinding penahan tanah antara lain menahan gaya tekan lateral tanah aktif. Nah, jadi menahan gaya tekanan lateral tanah aktif ini karena tanah itu beresiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral, nah, seperti longsor atau landslide. Nah, jadi fungsi dinding penahan tanah yang pertama adalah menahan gaya tekan lateral tanah aktif. Nah, karena pada dasarnya tanah itu beresiko terjadi keruntuhan lateral seperti longsor atau landslide. Yang kedua, menahan gaya tekan lateral air. Nah, kalau yang pertama adalah tekan lateral tanah aktif, yang kedua tekan lateral dari air. Nah, karena gaya tekan lateral air ini berisiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat tekanan air yang besar. Seperti contohnya adalah terjadinya erosi. Nah, lalu yang ketiga adalah memproteksi kemungkinan terjadinya perembesan air atau seepage. Nah, ini disebabkan adanya elevasi muka tanah yang cukup tinggi. Nah, dalam hal ini, dalam tujuannya memproteksi kemungkinan terjadi perembesan air, dinding penahan tanah difungsikan sebagai sistem dewatering atau proses pengeringan air, yaitu dengan memotong aliran air atau flow net pada tanah. Nah, itu merupakan fungsi dari dinding penahan tanah. Ada 3 ya. Yang pertama sebagai menahan gaya tekan lateral tanah itu sendiri. Yang kedua gaya tekan lateral airnya. Yang ketiga memproteksi terjadinya perembesan air atau seepage dengan memanfaatkan DPT sebagai alat atau sistem dewatering untuk proses pengeringan air dengan cara memotong aliran airnya. Nah, berikut ini merupakan aplikasi yang umum menggunakan dinding penahan tanah. Nah, ini merupakan contoh suatu pekerjaan jalan atau jalan kereta api yang dibuat lebih rendah agar didapat perbedaan elevasi. Nah, jadi pekerjaan jalan raya atau jalan kereta api ini menggunakan dinding penahan tanah ya untuk mencegah adanya longsoran tanah itu, karena jalan kereta api ini dibuat lebih rendah. Contoh yang kedua adalah pembangunan dinding penahan tanah di sekitar bangunan atau gedung-gedung existing. Nah, di sini akan dibangun, misalnya akan dibangun suatu jalan highway ini. Nah, letaknya ini juga elevasinya lebih rendah dari bangunan di sekitarnya, atau misalnya ini pemukiman ya. Nah, di sini dibangunlah dinding penahan tanah untuk menahan tanah tersebut dari longsor. Lalu yang terakhir
Dinding penahan tanah juga biasanya diterapkan dalam bangunan-bangunan bertingkat atau high-rise building yang membutuhkan basement. Jadi ketika dia akan membangun basement, nah basement ini kan biasanya buat parkir ya. Jadi sebelum dia mendirikan basement, maka akan dibangun dinding-dinding penahan tanah dulu di sekitar basement, kemudian baru dilakukan konstruksi basement. Tujuannya sama untuk menahan tanah dari longsor karena dia kan dibangun di bawah tanah ya, basement. Jadi dia membutuhkan dinding penahan tanah agar struktur tersebut kuat dan tidak berisiko terhadap longsor tadi. Jenis-jenis dinding penahan tanah. Yang pertama, dinding penahan tanah tipe gravitasi. Nah, dinding penahan tanah tipe gravitasi ini merupakan dinding penahan tanah yang mengandalkan berat dari dinding penahan tanah itu sendiri untuk mencapai kestabilan tanah. Nah, material untuk menyusun dinding penahan tanah tipe gravitasi ini biasanya berupa pasangan batu atau beton bertulang. Nah, jadi prinsip kerja dari dinding penahan tanah tipe gravitasi adalah mengandalkan beratnya sendiri atau mengandalkan bobot massa dari badan konstruksinya. Sehingga nantinya tingkat kestabilan dari struktur dapat lebih tinggi dikarenakan bobotnya yang berat dalam menahan tekanan tanah lateral. Nah, jadi ini nanti yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu dinding penahan tanah tipe gravitasi. Bagaimana cara menghitung beban-bebannya dan bagaimana cara mendimensikan dinding penahan tanah tipe gravitasi. Jenis dinding penahan tanah yang kedua adalah dinding penahan tanah tipe cantilever. Jadi pada dinding penahan tanah tipe cantilever ini tersusun dari material berupa beton bertulang yang bentuknya menyerupai huruf T. Nah, jadi di sini dia menggunakan tulangan yang berfungsi untuk menahan momen dan gaya lintang yang bekerja pada bagian cantilever dindingnya. Nah, dinding penahan tanah tipe cantilever ini memiliki 3 bagian penyusun struktur. Yang pertama, dinding vertikal atau stem, yang kedua tumit tapak atau heel, yang ketiga ujung kaki tapak atau toe. Lalu bagaimana prinsip kerja dari dinding penahan tanah tipe cantilever? Nah, prinsip kerjanya adalah dengan mengandalkan daya jepit pada dasar rangkaian strukturnya. Kalau tadi pada dinding penahan tanah tipe gravitasi, dia mengandalkan bobot atau bobotnya sendiri, bobot massa dari dinding penahan tanah itu sendiri. Sedangkan pada tipe cantilever ini, dia mengandalkan daya jepit pada dasar rangkaian strukturnya. Nah, dinding cantilever ini nanti berbentuk telapak atau berbentuk telapak memanjang ya. Telapak memanjang pada dasar strukturnya. Nah, inilah yang berfungsi untuk menjepit dan menjaga kestabilan dari tekanan tanah pada timbunan maupun pada tebingnya. Jenis dinding penahan tanah yang ketiga adalah dinding penahan tanah tipe turap atau sheet pile. Nah, sheet pile atau turap banyak digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral pada suatu timbunan maupun untuk membendung air atau pada bangunan dam ya. Nah, sheet pile di sini umumnya terbuat dari bahan material beton prategang dan baja. Nah, sheet pile ini nanti bisa dipesan precast ya, jadi sudah jadi, nanti di lapangan tinggal melakukan pemasangan. Nah, sheet pile sendiri berbentuk ramping yang mengandalkan tahanan jepit pada saat ditancapkan ke dalam tanah. Nah, proses pemasangannya sendiri dapat dikombinasikan dengan sistem angkur. Nah, sementara itu kedalaman tancap dari sheet pile dapat mencapai elevasi sampai tanah keras. Jadi, panjang sheet pile ini ketika kita pesan bisa sesuai dengan kondisi letak tanah keras yang ada di lapangan. Nah, sheet pile sendiri ini sangat cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki struktur basement. Nah, selain itu, sheet pile juga sering digunakan sebagai dinding penahan
dikarenakan mudah dalam menggunakannya dengan biaya pemasangan yang lebih murah. Nah, selain itu juga seat pile memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar. Nah, tadi seat pile ini juga dia ini ya, berarti metode pelaksanaannya itu sangat mudah karena dia tinggal pesan, precast, kemudian tinggal ditancapkan di lapangan. Nah, itulah mengapa jadi untuk konstruksi-konstruksi bangunan high-rise building lebih memilih menggunakan dinding penahan tanah tipe turap atau seat pile ini karena metode pelaksanaannya yang mudah, biayanya juga lebih murah, lalu juga dengan metodenya yang mudah pasti juga efisien terhadap waktu ya, waktu pengerjaan lebih cepat. Jenis dinding penahan tanah yang keempat adalah dinding penahan tanah bronjong atau gabion. Nah, konstruksi dinding penahan tanah tipe bronjong ini berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai terasering atau tangga-tangga. Nah, blok-blok tersebut ini dibuat dari anyaman kawat logam galvanis yang kemudian di dalamnya diisi dengan agregat kasar berupa batu kali. Nah, selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, dinding penahan tanah tipe gabion ini juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Nah, karena tadi dia menggunakan kawat logam galvanis yang diisi agregat kasar, makanya konsentrasi resapan air lebih besar. Yang kelima, dinding penahan tanah blok beton atau blok konkrit retaining wall. Nah, dinding penahan tanah tipe blok beton adalah kumpulan blok-blok beton masif padat yang disusun secara vertikal ke atas dengan menggunakan sistem pengunci atau locking antar blok. Bisa dilihat di gambar ya bahwa dia antar satu blok-blok beton itu ada sistem penguncinya, dia saling terkait begitu. Nah, blok beton tersebut dibuat secara rancangan yang memiliki standar dengan proses fabrikasi berupa beton precast dan kemudian proses pemasangannya dilakukan di lokasi. Nah, ini juga sama ya seperti seat pile, jadi dia precast kemudian langsung dipasang di lokasi di mana dinding penahan tanah tersebut akan dibangun. Jenis dinding penahan tanah yang keenam adalah dinding penahan tanah tipe diafragma wall. Nah, diafragma wall ini dilakukan dengan sistem penggalian parit atau pengeboran ya. Dilakukan pengeboran atau penggalian terlebih dahulu dengan bantuan lumpur pengeboran. Nah, kemudian baru dilakukan pengecoran. Nah, diafragma wall ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, diafragma wall cast in situ dan ada juga diafragma wall precast. Nah, bedanya apa? Jadi pada diafragma wall cast in situ sesuai dengan namanya, maka dia dibuat dengan tahapan akhir berupa pengecoran langsung dengan beton ready mix di lokasi diafragma tersebut dipasang. Jadi dilakukan pengecoran langsung. Kan namanya tadi diafragma wall cast in situ. Nah, jadi pengecoran langsung dengan beton ready mix. Kemudian yang kedua adalah diafragma wall tipe precast. Jadi tahapan akhir dari pengerjaan diafragma wall ini diisi dengan panel-panel beton pracetak. Nah, pekerjaan ini biasanya dilakukan bisa mencapai ketinggian 18 meter ya. Maksimal 18 meter. Karena apa? Karena ini terkendala transportasi saat membawa beton pracetaknya. Jadi jika lebih dari 18 meter kita bisa menggunakan jenis diafragma wall cast in situ. Nah, karena kalau precast maksimal hanya bisa 18 meter. Jika lebih 18 meter akan sulit untuk membawa panel-panel beton pracetak tadi ke lokasi proyek. 18 meter tuh kita pakai truk jenis apa begitu ya untuk membawa panel-panel beton itu yang panjang itu tadi. Maka jika ketinggiannya melebihi 18 meter, maka lebih baik menggunakan
diaphragma wall cast in situ. Jadi dicor langsung di tempat. Yang ketujuh, jenis dinding penahan tanah tipe contiguous pile dan solder pile. Contiguous bore pile yaitu struktur dinding penahan tanah yang terdiri dari kombinasi antara bore pile dan bentonite semen pile yang saling bertautan. Nah, pada contiguous pile ini bersifat sementara dan dia kedap air. Sedangkan pada jenis dinding penahan tanah solder pile, ini struktur dinding penahan tanah yang tidak kedap air. Nah, terdiri dari rangkaian bore pile yang diberi jarak tertentu. Jenis dinding penahan tanah yang ke-8 adalah revetment. Revetment adalah struktur dinding penahan tanah sederhana yang berfungsi untuk memperkuat dan melindungi tanah dari gerusan aliran sungai ataupun ombak pantai. Nah, konstruksi dari revetment ini bisa dibuat dari kayu, beton, atau bebatuan. Nah, kita bisa lihat ya di sini jenisnya ada wooden revetment, ini dari kayu, terus rubble concrete revetment, ini dari beton ya. Nah, ini kita bisa lihat di bangunan-bangunan tepi pantai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsi dari revetment ini untuk memproteksi atau mengurangi resiko efek gerusan atau erosi dari air. Nah, itu fungsi dari revetment ini untuk menahan erosi dari ombak pantai atau aliran sungai. Nah, konstruksinya bisa dari kayu, bisa dari beton, atau dari bebatuan yang ditumpuk gitu ya. Nah, yang bawah itu merupakan contoh material dari bebatuan atau rock revetment. Yang ke-9, jenis dinding penahan tanah berbentuk dinding kisi atau creep walls. Nah, creep walls di sini merupakan dinding penahan tanah yang terbuat dari potongan-potongan beton precast, logam atau kayu yang ditopang oleh angkur-angkur yang ditanam di dalam tanah untuk mencapai suatu kestabilan tanah. Nah, contoh di lapangan seperti terlihat di gambar. Nah, ini dinamakan dinding kisi atau creep walls. Yang terakhir adalah jenis dinding penahan tanah yang difungsikan sebagai tumpuan jembatan atau bridge abutment, yaitu dinding dengan perluasan dinding tumpuan atau wing wall untuk menahan urugan jalan masuk dan juga menahan erosi. Nah, melalui 10 jenis tadi ya, jenis dinding penahan tanah itu sangat penting penggunaannya dan diperlukan dalam suatu konstruksi, baik itu untuk konstruksi struktur basement, underpass gitu. Nah, jadi pemasangan retaining wall ini fungsi utamanya adalah untuk mencegah longsor akibat beban yang terus-menerus yang diterima oleh tanah. Nah, dari penjelasan tadi, masing-masing dinding penahan tanah memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda-beda dan memiliki fungsi dan kegunaannya sendiri. Jadi, fungsi dan kegunaannya secara umum sama untuk mencegah longsor akibat beban yang diterima oleh tanah, tapi material dan bentuk dari dinding penahan tanah tadi ada berbagai jenis ya. Adik-adik sebagai calon insinyur sipil harus mengetahui karakteristik jenis-jenis konstruksi dinding penahan tanah serta kegunaannya dalam praktek konstruksi di lapangan. Misalnya tadi untuk struktur basement lebih baik memakai yang jenis dinding penahan tanah apa gitu. Terus juga ada constraint atau batasan dari mutu, waktu, biaya proyek itu sendiri. Jika waktunya sangat mepet, kita lebih prefer menggunakan yang precast begitu. Pada mata kuliah rekayasa pondasi ini nanti selanjutnya yang akan kita bahas hanya dinding penahan tanah tipe gravitasi saja. Yang lainnya adik-adik bisa belajar mencari sumber lain baik di buku-buku maupun di internet.
Dalam membangun suatu dinding penahan tanah, kita juga harus memperhatikan sistem drainase dinding penahan tanah tersebut. Nah, drainase ini berfungsi untuk mengalirkan air tanah yang berada di belakang dinding. Nah, dinding penahan yang tidak mempunyai sistem drainase yang baik dapat mengakibatkan peningkatan tekanan tanah aktif di belakang dinding dan berkurangnya tekanan pasif di depan dinding. Nah, jika terjadi hal yang demikian, artinya sistem drainasenya kurang baik, maka sangat besar kemungkinan potensi terjadinya runtuh ya, dinding penahan tanah tersebut runtuh akibat desakan dari air di belakang dinding penahan tanah. Dalam membangun sebuah dinding penahan tanah, perlu memadainya sistem drainase. Nah, itu tadi karena air yang berada di belakang dinding penahan tanah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas struktur dinding penahan tanah. Maka perlu untuk merancang ya sistem drainase yang tepat pada bangunan dinding penahan tanah. Berikut merupakan jenis drainase pada dinding penahan tanah. Yang pertama ada sistem drainase dasar atau bottom drain. Nah, drainase dasar di sini merupakan sistem drainase yang paling sederhana. Fungsinya untuk mengumpulkan air yang berada di belakang dinding. Nah, air yang terkumpul tersebut kemudian dialirkan ke depan atau ke depan dinding melalui saluran yang menembus dinding penahan tanah. Ini biasanya bisa menggunakan pipa ya. Nah, jadi yang paling mudah dan sederhana adalah dengan sistem drainase dasar, dengan mengumpulkan air yang berada di belakang, kemudian dialirkan ke depan dinding melalui saluran. Nah, saluran ini biasanya menggunakan pipa PVC. Lalu yang kedua, jenis sistem drainase punggung atau back drain. Sistem drainase ini lebih baik dibandingkan dengan sistem drainase dasar, di mana pada panjang punggung dinding terdapat filter. Nah, filter di sini untuk ini ya, sehingga yang keluar itu hanya air, jadi tidak tercampur dengan tanah yang ada di belakang dinding penahan tanah itu sendiri. Jenis sistem drainase yang terakhir adalah sistem drainase inklinasi dan sistem drainase horizontal. Nah, kedua sistem drainase ini dimaksudkan untuk menghilangkan tekanan air pori yang berlebihan dan merupakan pengembangan dari sistem drainase dasar. Nah, pada kedua sistem drainase ini, gaya aliran air berarah ke bawah menuju sistem drainase. Nah, gambarnya bisa dilihat di samping ya. Di situ ada sistem drainase inklinasi dan drainase horizontal. Inklinasi berarti dia agak miring ya. Ada kemiringan tertentu. Kalau yang drainase horizontal dia horizontal lurus horizontal. Begitu. Itu perbedaannya dari pemasangan pipanya, pipa pembuangannya. Inklinasi dia agak miring, sedangkan horizontal dia lurus secara horizontal. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan materinya. Selanjutnya, jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa post pertanyaan di kolom MS Team. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.